dahulu. Pak Tulus, apa yang Anda sampaikan mengenai polemik pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng, mulai dari kelangkaan hingga akhirnya kini sudah banyak sekali ditemui namun dengan harga yang fantastis? Ya, kalau ibarat novel, polemik tentang minyak goreng ini berjalan anti klimaks. Itu kalau pendekatannya ideologi terhadap keberpihakan negara terhadap ekonomi masyarakat atau keberpihakan negara terhadap masyarakat. Tapi kalau pendekatannya adalah market friendly, ya ini adalah sebuah realita. Ya, jadi mengapa saya bilang ini merupakan anti klimaks, karena kemudian negara pada akhirnya harus tunduk kepada market mechanism. Negara harus lumpuh kepada mekanisme pasar dan akhirnya mekanisme pasar itulah yang berjaya. Ini yang menjadi sebuah ironi atau paradoks di dalam konteks keberpihakan negara terhadap masyarakat. Tetapi kalau konteksnya adalah market friendly, ya kebijakan yang terakhir ini merupakan kebijakan yang ramah terhadap pasar. Ya, artinya barang ada, dari sisi aksesibilitas, konsumen bisa mendapatkan minyak goreng, tetapi dengan harga yang menurut pasar itu, yaitu harga pasar. Inilah yang kemudian menjadi sebuah realita. Nah, tentu ini pilihan pahit bagi konsumen. Ya, sama pahitnya ketika pra-HET pas selama HET harganya murah tapi barangnya tidak ada. Pasca HET barangnya ada tetapi mahal. Ini pilihan pahit bagi konsumen. Inilah yang kemudian kita bilang bahwa dari sisi ideologi keberpihakan negara ini merupakan satu bentuk ketidakberdayaan negara melawan pasar. Begitu Mas Gilang kira-kira gambarannya. Baik, Pak Tulus, apakah ini sejak awal memang ada kesalahan strategi dari pemerintah? Kita ketahui dulu ada kebijakan satu harga, kemudian HET dan lain sebagainya. Apakah ada kesalahan itu? Atau mungkin sebelum itu justru sudah salah? Ya, kalau kita bikin mapping itu ada 3 mapping ya. Mapping pra-HET, selama HET, dan pasca HET itu. Nah, pra-HET itu kan harga sudah naik tinggi ya. Sudah naik tinggi dan relatif tidak terkendali, tetapi barangnya ada. Kemudian pemerintah masuk dengan kebijakan HET. Nah, ketika pemerintah masuk dengan kebijakan HET, harganya murah, tetapi barangnya tidak ada. Nah, ini yang kemudian dianggap tidak ramah terhadap pasar, karena pasar kemudian melawannya dengan tidak memasok pasar terhadap barang-barang yang ada itu. Dan akhirnya pemerintah menyerah dan kemudian mencabut HET, dan kemudian barang dalam hitungan jam tersedia, tetapi relatif harganya mahal gitu. Ini yang kemudian sejak awal memang menurut yang saya amati ini kurang terantisipasi. Bahkan sejak awal saya sudah sering ketemu Pak Oke di berbagai talkshow di media, sudah saya katakan, Pak, instrumen Anda ini tidak akan mampu melawan pasar. Ya, kalau kemudian barangnya tidak dikuasai pemerintah, barangnya tidak dimiliki pemerintah, tetapi mencoba masuk intervensi pasar. Ya, jadi intervensi pasar itu merupakan intervensi yang melawan pasar, sehingga akhirnya dengan kebijakan yang melawan pasar itu toh akhirnya pemerintah menyerah, yang kemudian mencabut HET gitu. Nah, kalau dari sisi timing menurut saya kebijakan-kebijakan ini sudah terlambat di dalam pemerintah mengambil kebijakan itu, baik itu HET ataupun pencabutan HET. Karena sejak awal kan harusnya pemerintah sudah bisa membaca tren global tentang kenaikan CPO di pasar global, dan kemudian sudah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang lebih win-win solution, dalam arti tidak kalah terhadap pasar, tetapi juga bisa menyediakan barang itu kepada konsumen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.